Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin amma ba'd. Anak-anak Bapak kelas 10 yang Bapak banggakan, setelah di pertemuan pertama kita menyimak bahkan mendapatkan materi tentang nama-nama lain dari bulan Ramadan, mulai dari Syahrul Iman, bulan penempa keimanan, sampai Syahrul Tauzi, bulan berbagi. Untuk pertemuan kedua kali ini, tentunya Bapak akan melanjutkan dari nama lain bulan Ramadan, yakni Syahrul Tauzi, bulan berbagi dengan sesama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Islam punya hubungan hablum minallah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas atau tali hubungan dengan sesama manusia. Untuk hubungan kepada Allah tentunya ibadah mahdoh buat kita. Sholatnya itu, zikirnya itu, baca Qur'annya, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk hablum minan nas berkaitan dengan manusia, tentunya banyak ibadah ghair mahdoh yang ternyata ibadah-ibadah tersebut kayak sepele tapi ternyata berbuah hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ternyata ketika kita beriman kepada Allah, punya hablum minallah, tetapi tidak bagus dengan hubungan manusia, maka kita pun akan menjadi insan yang celaka. Begitupun sebaliknya, kita hanya bagus hubungan dengan manusia, hablum minannasnya ditempuh, akan tetapi sholatnya memble, baca Qur'annya tidak, puasanya kosong, maka kita pun menjadi insan yang gagal. Maka yang akan selamat dunia akhirat, bahkan bahagia dunia akhirat itu adalah mereka yang hablum minallahnya ditempuh, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, tidak kosong puasanya, tapi hablum minannasnya pun ditempuh oleh dia. Dia senantiasa baik dengan tetangga, hidup rukun dengan keluarga, dan lain sebagainya. Dari bagian yang ke-6 ini, yakni kita ada hablum minannas, hubungan kita dengan manusia, maka Syahrul Tauzi, bulan berbagi dari bulan Ramadan ini merupakan lahan dan ranah buat kita gali. Berbagi tentunya hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh Al-Quran. Rasul pun menyatakan, man kana lahu malun falyasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya harta kekayaan, silahkan bersedekah dengan harta kekayaannya. Wa man kana lahu ilmun falyasaddaq biilmihi. Barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, silahkan falyasaddaq biilmihi. Dia pun bisa bersedekah, bisa berbuat baik dengan keilmuannya. Bahkan wa man kana lahu quwwatun falyasaddaq biquwwatihi. Kalau ilmu tiada, harta pun kita tidak punya apa-apa, maka silahkan bisa bersedekah, bisa berbuat baik kita dengan tenaga dan kekuasaan kita. Nah, di bulan Ramadan ini, Syahrul Tauzi, bulan berbagi, paling tidak kita berbagi dengan sesama harta kekayaan, bisa ditambah ilmu, bahkan bisa ditambah tenaga dan kekuasaan. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, ada satu kisah yang datang dari negeri Khorasan, yakni daerah Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Di sana ada satu tokoh yang sangat terkenal ketika itu, yang namanya Hatim bin Ulwan al-Asom. Hatim bin Ulwan al-Asom. Siapa beliau? Beliau adalah ulama yang sangat terkenal dan terkemuka di daerah Khorasan ketika itu. Suatu hari datanglah seorang ibu-ibu. Dia datang dari pedalaman, dari jauh sana, ternyata datang ke depan ulama besar ini. Tapi yang menganehkan dan mengkhawatirkan, ternyata beliau pas datang perutnya langsung kebelet. Perutnya itu mules, kata orang Sunda. Sampai-sampai tidak bisa menahan di hadapan ulama besar tersebut. Ternyata beliau mengeluarkan kentut yang sangat ngejeduk,
yang sangat besar kentutnya sampai-sampai kedengaran jelas oleh siapa? Oleh ulama besar yang bernama Hatim bin Ulwan al-Asom. Akan tetapi, walaupun sangat jelas dan kedengaran kentutnya bahkan baunya dengan berbagai cita rasa, ternyata ulama ini tidak menampakkan rasa yang kesal, tapi justru dengan ketinggian budi pekertinya, dengan keutamaan ilmunya, dia berusaha menutupi apa yang tidak nyaman pada hatinya. Kalau Bapak nih, ada yang datang ke rumah mau minta petuah, misalkan minta doa dan sebagainya, tapi oleh-olehnya kentut. Bagaimana dirasa? Tapi ulama ini yang namanya Hatim bin Ulal Asom ini, dia bisa menyembunyikannya, bahkan justru bertolak belakang. Kentutnya sih terdengar, suaranya sih sangat ngajelegur, bahkan baunya begitu hebat, akan tetapi dia menyembunyikan apa yang dia temukan dan dia dengar itu dengan begitu rapi. Kata beliau, irfa'i sautak ya ukhti. Wahai ibu, silakan tinggikan suaramu. Pura-pura beliau tidak kedengaran suaranya itu. Padahal si ibu sudah bicara lantang, bahkan lebih lantang lagi kentutnya di depan beliau itu. Tapi ternyata beliau berusaha menyembunyikan bau dan suaranya itu dari kentut yang dia keluarkan supaya ibu ini tidak merasa terganggu. Ibu ini tidak merasa hatinya tidak nyaman, hatinya tidak enak, tapi tetap berada di depan Bapak Kiai tersebut. Kalau kita, anak-anakku sekalian, tentunya kalau Allah ada dan datang seorang ibu seperti itu, pasti paling tidak kita akan membentaknya beliau. Nah, inilah kehebatannya. Maka dengan pura-puranya beliau, pura-pura tuli tidak mendengar kentut yang segitu besarnya, maka beliau dijuluki dengan Al-Asom, artinya ulama yang tuli, padahal tidak tuli dengan tulennya, tapi dia pura-pura demi menyelamatkan jiwa dan hati si ibu yang mendatangkan kentutnya itu. Nah, terlepas dari dunia perkentutan, ternyata ulama ini pernah memberikan 3 pernyataan kepada kita. Apa yang pertama? Manidda'a hubballah, barang siapa yang mengklaim, yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, min gairi tarki ma'asihi, tanpa meninggalkan maksiat kepada Allah, bahwa kadzabun, dia termasuk bohong yang besar. Apa maksudnya? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap meninggalkan kemaksiatan. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah muqawamatu an amrillah. Kita menolak atau berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang maksiat tentunya akan menjauhkan diri, akan senantiasa menjauhkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak maksiat tentunya akan senantiasa turut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini lahan dan ranah buat kita untuk senantiasa menjaga diri supaya jauh dari kemaksiatan, baik maksiat mata, maksiat lisan supaya tidak gibah, maksiat mata supaya tidak dilihatkan pada hal yang diharamkan Allah, maksiat telinga supaya tidak diperdengarkan pada hal yang diharamkan, maksiat kaki supaya tidak dilangkahkan pada hal yang diharamkan, maksiat tangan supaya tidak dipegangkan kepada benda-benda yang diharamkan. Tentunya kalau kita menjaga diri dari puasa ini dengan puasa yang super hebat, tentunya kita akan terjauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jauh dari maksiat kepada Allah, tentunya kita punya hak untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Yang kedua, kata Hatim bin Ulwan al-Asom ini, wa manidda'a huban Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengklaim, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, min ghairi hubil fuqara, tanpa adanya cinta kepada para fakir dan miskin, bahwa kadzabun, maka orang tersebut dianggap bohong. Apa maksudnya? Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia harus cinta kepada fakir dan miskin. Rasul pun pernah menyatakan, ana wa kafil yatim kahada, saya dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini.
Artinya apa? Dekatnya posisi Rasulullah dengan para yatim, dekatnya posisi Rasulullah dengan para fakir dan miskin. Kita pun kalau mengaku cinta pada Rasul, maka akan berbuat seperti apa yang diperbuat Rasul tadi, yakni mencintai fakir, mencintai orang miskin, dan mencintai anak-anak yatim. Anak-anak yang Bapak banggakan, cara kita mencintai mereka tentunya bukan dengan berkuar-kuar saya cinta fakir, saya cinta miskin, tapi silahkan berbuat baik, menyantuni mereka yang kekurangan. Lahan buat kita di bulan Ramadan banyak sekali. Mau berbuka puasa, kita punya segalanya. Silahkan cek. Siapa tahu di depan rumah kita banyak yang kekurangan. Di pinggir rumah kita banyak yang belum makan. Di belakang rumah kita ada yang belum buka puasa. Oleh karena itu, siapkan apa yang kita miliki, berbagi dengan mereka. Bukan semuanya diberikan. Paling tidak ada kadedeh, ada tanda bukti kita mencintai mereka dengan cara berbagi tadi. Apa yang ketiga? Klaim dari yang ketiga ini adalah da'a hubal jannah. Barang siapa yang mengklaim atau yang mengaku cinta kepada surga Allah Subhanahu wa taala min ghairi infaqi malhi fi sabilillah bahwa kadzabun, tanpa adanya penggunaan peninfakan harta di jalan Allah, bahwa kadzabun, dia pun dianggap insan yang berbohong. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, ternyata harta kekayaan kita adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki hari ini yang dipakai, kalau kendaraan yang ditumpangi, rumah yang kita tiduri misalkan pakai tidur dan lain sebagainya, ternyata itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya harta, dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama, min aina iktasaba, dari mana harta engkau dapatkan? Yang kedua, wa fi ma anfaqahu, dipakai apa harta kekayaan itu? Maka lahan buat kita, ketika pertanyaan dipakai apa harta kekayaanmu itu, maka buat kita silahkan berinfak, berinfak, dan berinfak. Ranah dan lahannya begitu banyak, kita bisa berinfak ke harta kepada tetangga, kita bisa berinfak harta di jalan Allah melalui canceling di dalam masjid, dan lain sebagainya. Semuanya ini insya Allah akan menjadi ganjaran dan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang bulan Ramadan. Yang namanya bulan Ramadan tentunya kita sudah tahu, mengetahui semuanya, apa yang kita infakkan di jalan Allah pasti berbuah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan kita bisa mengambil hikmah dan faedahnya. Yang pertama, kalau mengaku cinta kepada Allah, maka silahkan kita harus meninggalkan larangan atau hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabiullah Muhammad SAW, maka kita harus mencintai fakir dan miskin. Dan kalau kita cinta surga Allah, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita menggunakan dan menginfakkan harta kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dirangkum, ditulis yang Bapak sampaikan tadi seperti biasa, nanti hasilnya akan dipinta oleh guru PABP masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.